Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Kali ini kami akan melakukan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Faikotul Isnaini SPD MSI selaku observer, lalu Ibu Sri Wahyu Nugraini SPD selaku coach, dan Ibu Faiko Rifatul Muna selaku coachee. Demikian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Isnaini. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Isnaini sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik-baik juga Bu. Iya, apa betul Bu? Hari ini Bunda mau mengadakan coaching? Betul sekali Bu, hari ini saya akan melaksanakan proses coaching. Baiklah, hari ini Ibu akan coaching dengan Bu Faiko, demikian ya? Betul sekali, Bu Faiko menjadi teman saya coaching nanti. Oke, di sini nanti saya sebagai observer ya Bu ya. Nanti saya akan bertanya-tanya terlebih dahulu ya sebelum kami coaching. Boleh kan Bu? Boleh Bu Iris. Oke, yang pertama Bu, nanti terkait dengan rubrik penilaian. Ya, nanti saya sebagai observer mau menilai tentang rubrik penelitian dalam kegiatan coaching ini. Saya bagi menjadi 4 skala, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Nanti terkait dengan rubrik penilaian, apa yang akan Ibu persiapkan? Untuk mengacu dari rubrik penilaian tadi Bu yang sudah saya siapkan, yaitu saya akan menggunakan alur peta dalam proses coaching ini, di mana dari alur peta tadi yaitu mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab ini saya kemas, sehingga dari alur peta ini saya harapkan nanti proses coachingnya akan berjalan dengan baik. Seperti itu Bu Iris. Oke, demikian. Lalu Bu, nanti dalam proses coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Secara aktif. Ada beberapa kompetensi yang harus Ibu lakukan terkait dengan proses coaching ya. Yaitu yang pertama yaitu nanti adalah Ibu kehadiran mengamati kehadiran penuh dari coaching, lalu mengaktifkan itu tadi yang seperti itu yang saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah mengenai mengajukan pertanyaan berikut kepada coaching. Demikian Ibu. Dari 3 itu Bu, nanti secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Dari 3 kompetensi tadi ya Bu ya, saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif gitu. Tadi saya menyebutkan yang ingin saya kembangkan Bu. Oke. Nah dari ingin mendengarkan dengan baik itu tadi, indikatornya apa Bu? Indikatornya saya harapkan dari proses mendengarkan secara aktif itu kunci saya bisa menggali menggali dari masalahnya itu, menggali sebuah pemikiran baru sehingga pemikiran itu bisa menyelesaikan masalahnya Bu. Seperti itu. Demikian berarti dengan mendengarkan aktif, coachingnya nanti menjadi nyaman, lalu dia bisa mempunyai ide-ide gagasan gitu ya atas permasalahan yang dilakukan. Oke, dalam praktek nanti coaching silakan Bu, nanti bisa dipanggil Bu Faiko. Izin saya terus serta untuk mendampingi sebagai observer gitu ya Bu ya. Iya, boleh sekali Bu Is. Monggo Bu Faiko bisa
dipersilakan masuk. Ya, saya izin manggil Pak Ilas. Monggo Bu Ayu. Kami silakan Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Ilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Bu Fai kemarin menghubungi saya lewat WA. Ada apa, Bu Fai? Iya, ini kemarin itu saya WA Bu Ayu. Saya itu pengen ngobrol Bu Ayu, pengen curhat dengan Bu Ayu. Ininya seperti itu Bu. Curhatnya tentang apa Bu Fai? Kelihatannya serius. Iya, ini ya serius ya, tidak ya Bu ya. Saya itu pengen curhat Bu. Akhir-akhir ini tuh saya merasa gelisah, merasa bingung Bu ya. Di kelas saya itu ada salah satu murid saya Bu. Kalau ketika KPM berlangsung tuh ya Bu ya, dia itu selalu saja itu membuat gaduh di dalam kelas. Bisa saja dia itu membawa mainan yang dibawa dari rumah, atau tidak kalau enggak itu dia ganggu temannya, ngajak ngobrol temannya, sehingga nanti temannya itu tidak fokus terhadap KPM yang berlangsung. Yang parahnya lagi itu dia tuh selalu keluar masuk kelas gitu loh Bu, nyari mamanya di luar, nanti masuk lagi, sehingga KPM yang berlangsung di kelas saya itu rasanya itu terganggu Bu. Saya mengajarnya tidak fokus, anak-anak yang lainnya itu ya tak fokus, seperti itu Bu. Jadi proses pembelajaran di kelas itu menjadi tidak nyaman seperti itu ya Bu Fai ya. Iya betul. Kalau boleh tahu itu namanya siapa tadi Bu Fai? Anaknya ini namanya Fahri Bu. Oh, Mas Fahri ya? Iya Mas Fahri ya. Jadi dari percakapan ini nanti yang Ibu inginkan itu apa dari proses percakapan ini? Dari ngobrol ini dengan Bu Ayu, yang saya inginkan itu nanti di akhir pembicaraan ini saya mendapatkan solusi Bu, dari apa tadi yang sudah saya ceritakan dengan jenengan. Saya bisa melakukan pembelajaran yang intinya kalau didekatkan menyenangkan ya, tidak belajar sambil bermain, intinya seperti itu, konsepnya seperti itu. Saya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan pada anak, sehingga anak didik nanti bisa fokus terhadap materi yang saya berikan. Nanti di akhirnya saya ingin mereka itu mempunyai keahlian soft skill ya, kalau mahasiswa kan lebih mengedepankan itu soft skill ya, keterampilan itu, seperti itu Bu yang saya inginkan. Betul sekali. Terus apa nih yang membuat hal itu penting bagi Ibu Fai? Yang membuat hal itu penting karena proses KPM kan seharusnya itu berjalan dengan nyaman ya Bu ya, tidak ada gangguan-gangguan ya seperti tadi Bu yang saya ceritakan, sehingga nanti itu yang ada di kelas itu kondusif. Saya ingin itu iklimnya kondusif, sehingga nanti pembelajaran yang saya sampaikan itu pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, pembelajaran yang bermakna. Itu merupakan sesuatu yang penting. Dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya inginnya itu nanti anak termotivasi dengan dirinya, sehingga nanti potensi yang ada pada diri anak itu tersalurkan semuanya, seperti itu Bu. Terus sekarang Bu Fai, situasinya itu di dalam kelas sekarang seperti apa Bu? Kalau situasi di dalam kelas ya seperti yang saya ceritakan tadi ya di awal, Mas Fahri ini kalau di dalam kelas itu sukanya itu mengganggu temannya, ngajak ngobrol temannya, sehingga temannya itu tadi terpengaruh jadi ikut. Jadinya temannya terpengaruh ngobrol bareng. Kemudian kadang-kala itu dia juga membawa itu tadi Bu, mainan dari rumah,
ketika KBM berlangsung mainannya itu dikeluarkan, jadi membuat anak-anak yang lain itu tidak fokus, malah fokus terhadap mainan yang Mas Bali bawa ini. Yang parah tadi Bu, dia itu sering keluar masuk kelas Bu untuk nyari mamanya, entah apa yang dia cari itu pasti masuk lagi, keluar lagi, seperti itu Bu. Jadi temannya itu tidak fokus dengan apa yang saya sampaikan pada hal itu. Nah, dari Mas Fahmi tadi ya Bu ya, seperti apa sih yang mempengaruhi Mas Fahmi kok sampai dia itu tidak fokus, suka mencari mamanya, kemudian juga suka membawa mainan di sekolah? Kira-kira yang mempengaruhi Mas Fahmi apa Bu? Iya, saya juga lagi berpikir ya Bu ya, mungkin atau pembelajaran saya yang kurang menarik, atau mungkin saya kurang fokus di pembelajaran itu, atau tempatnya yang kurang nyaman ya Bu. Saya juga lagi memikirkan itu sih Bu, yang saya pikirkan itu mungkin pembelajaran saya yang akhir-akhir ini saya temukan itu kurang menarik Bu, karena banyak tugas Bu yang harus saya selesaikan ya Bu. Selain mengajar itu ada tugas-tugas yang lain. Saya ini kan lagi ikut namanya program pendidikan guru pembelajaran. Oh iya. Jadi ada tambahan-tambahan dari program itu yang membuat fokus atau konsentrasi saya saat mengajar ini terpecah menjadi dua. Proses pembelajaran yang saya lakukan yang selama ini akhir-akhir ini ya, itu saya jarang sekali menggunakan media Bu. Paling saya hanya menggunakan satu media, dan juga metode yang saya gunakan biasanya kan saya itu sebelum mengikuti pendidikan ini banyak sekali ya metodenya. Akhir-akhir ini saya itu banyak sekali menggunakan metode ceramah Bu, dan tanya jawab saja seperti itu. Mungkin salah satu penyebabnya itu juga ya Bu ya. Nah, sekarang situasi apa yang diinginkan Bu Fahmi? Situasi yang saya inginkan sih yang seperti kemarin Bu, pembelajarannya itu menyenangkan, anak bisa fokus terhadap materi apa yang saya sampaikan, si Fahrinya ini tidak mengganggu temannya, tidak mengeluarkan mainan yang juga oke, bolehlah bawa mainan ya Bu ya, tapi nanti jangan dipakai main ketika waktu KBM berlangsung, bisa digunakan mainnya nanti ketika jam waktu istirahat. Saya itu pengennya menciptakan itu tadi Bu, pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid, sehingga potensi-potensi dari apa yang dimiliki oleh anak didik saya itu semuanya tersalurkan dan berkembang seperti itu Bu. Nah, tadi harapan Bu Fahmi itu ingin menciptakan sebuah iklim di pembelajaran itu yang menyenangkan, agar anak itu lebih senang ya Bu, tertarik dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira ini apa yang membuat mimpi ibu itu tadi, proses pembelajaran yang menyenangkan itu bisa terwujud? Saya juga sedang mencari ide. Saya itu pengennya itu menerapkan ini pembelajaran diferensiasi, karena anak kan itu berbeda-beda ya Bu ya. Kalau lihat dari gaya belajarnya, mungkin Mas Fahri ini sukanya yang lari-larian atau gimana, berarti kinestetik ya Bu. Saya bisa memetakan kesiapan belajarnya, melakukan asesmen ya Bu, namanya itu asesmen diagnostik ya Bu. Nanti di awal tahun ajaran bisa saya gunakanlah asesmen diagnostik itu untuk mengetahui bagaimana ini kesiapan belajar anaknya, bagaimana profil belajar anaknya dan minat anak.
seperti kita tahu kan profil belajar anak itu berbeda-beda, ada yang visual ya, ada yang auditory, ada yang auditory visual, dan ada yang kinestetik. Mungkin yang harus saya lakukan adalah memetakan itu tadi kebutuhan belajar anak melalui visual mengenai profilnya seperti itu. Berarti rencana ke depan Bu Fai itu ingin mengajak anak itu proses pembelajarannya berdiferensiasi ya Bu ya, dengan memetakan kemampuan anak, kesukaan anak seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang apa gagasan Ibu tentang proses tadi? Ini tadi kan saya punya ide tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Mungkin nanti dalam pelaksanaannya saya bisa mendiferensiasikan proses dan produknya ya Bu. Untuk yang diferensiasi prosesnya nanti saya bisa tadi menggunakan video-video pembelajaran. Dengan video tersebut kan bisa memfasilitasi yang anak mempunyai gaya belajar auditory dan visual ya Bu ya. Dengan video tersebut anak bisa melihat, bisa mendengar, kemudian juga dengan diferensiasi produknya ya Bu, nanti hasil karya yang dibuat anak ini nanti saya bebaskan menurut dengan keinginan apa sih yang dibuat anak, tapi tidak keluar dari alur tema yang saya angkat hari itu ya Bu ya. Produknya bebas, tapi untuk temanya tetap menggunakan tema yang saya gunakan hari itu. Untuk diferensiasinya seperti itu Bu, dengan video prosesnya ya, mengajak anak. Untuk Mas Fahri nih, saya ini mau ngajak ini sebelum nanti pembelajaran berlangsung saya setelkan video, mungkin nanti sebelumnya saya ajak nari-nari ya, saya ajak nari Mas Fahri, semuanya bisa ikut nari ya Bu, tidak hanya Mas Fahri saja. Mungkin nanti saya bisa memfasilitasi yang untuk gaya belajarnya dia yang kinestetik itu, untuk saya ajak nari dulu sebelum pembelajaran, saya ajak gerak, senang, gerak lagu seperti itu Bu, rencananya seperti itu. Berarti rencananya tadi akan menambah video ya Bu ya, untuk diajak nari Mas Fahrinya juga teman-temannya biar semangat ya Bu ya. Terus kemudian Bu ini adakah kriteria yang ingin Bu Fai capai dari proses tadi? Sebelumnya itu kalau di TK itu ada 4 kriteria ya Bu dalam penilaian itu. Yang pertama adalah yang berkembang, yang kedua mulai berkembang, dan yang ketiga berkembang sesuai harapan, dan yang keempat adalah berkembang sangat baik. Dari situasi yang saya alami ini, saya itu pengennya itu Mas Fahri berada di kriteria yang berkembang sesuai harapan ya Bu ya. Karena dalam situasi ini menurut saya itu, menurut pengamatan saya, Mas Fahri ini masih berada di yang berkembang Bu, karena itu tadi masih belum bisa manajemen dirinya sendiri lah ya, istilahnya seperti itu. Masih suka keluar, masih suka menghibur temannya di kelas. Jadi menurut kriteria penilaian itu Mas Fahri belum berkembang. Keinginan saya Mas Fahri itu ya berkembang sesuai harapan. Berarti Mas Fahri naik ke level berapa itu? Nanti kalau diskalakan ya naik di 2 level itu. Naik di level ketiga. Ketiga ya, berkembang sesuai harapan. Nah, kira-kira apa lagi nih Bu? Ada tidak usaha Bu Fai sendiri untuk mencapai kriteria tersebut? Tadi kan sudah saya sebutkan ada video, video sama ada video mengajak anak menari begitu. Kemudian ide saya lagi, mungkin saya bisa menggunakan berbagai macam variasi media ya. Media yang saya gunakan ini lebih banyak, tidak hanya video, mungkin dengan boneka tangan. Anak-anak kan itu sukanya kalau di TK yang bisa dia lihat dan yang bisa dia dengar,
bentuk medianya itu bisa 3 dimensi lah, kalau tidak hanya dilihat, didengarkan, bisa disentuh atau diaba. Saya bisa lalu gunakan melihat tangan untuk membawakan cerita, sehingga nanti pembelajaran yang saya berikan ini lebih menarik. Jadi tambahannya nanti Ibu juga akan menambahkan sebuah boneka tangan ya Bu ya, agar pembelajaran lebih menarik, gambar juga, media-media yang nanti akan lebih saya perbanyak. Betul. Jadi setelah sesi ini Bu, apa Bu yang Bu Fai rasakan setelah ngobrol dengan Bu Ayu sesi ini Bu ya? Saya itu tadi yang awalnya bingung apa yang harus saya lakukan dengan masalah-masalah yang saya hadapi. Setelah ngobrol dengan Bu Ayu ini saya lebih tercerahkan. Saya mempunyai ide-ide baru yang nanti akan saya bawa, akan saya terapkan di kelas saya. Seperti tadi ya Bu, pembelajaran digitalisasi, ada juga sesi proses dan produknya. Yang kedua tadi ada boneka tangan, variasi media yang saya gunakan. Saya dapat menggali ide-ide baru yang nantinya ide ini akan memecahkan, setidaknya membantu saya memecahkan masalah yang saya hadapi. Akan saya coba di kelas saya, diterapkan di kelas saya. Berarti nantinya Bu Fai itu akan menggunakan fasilitas tadi seperti apa saja Bu Fai fasilitasnya? Untuk yang video-video tadi kan pastinya saya akan menggunakan proyektor ya Bu ya. Karena menurut saya itu 13, kalau saya menggunakan laptop Bu, saya rasa itu kurang efisien Bu, karena nanti kan dengan penggunaan laptop tersebut anak berdesak-desakan, jadi nanti tidak efisien. Rencana saya akan menggunakan proyektor gitu, untuk menampilkan video-video tadi supaya gambarnya itu lebih besar, lebih jelas, sehingga anak itu lebih tertarik untuk melihat video tadi Bu. Tentunya dari proses tadi ya Bu ya, itu ada dukungan. Kira-kira Bu Fai sendiri mengharapkan dukungan dari siapa? Yang pertama tentunya saya ingin bekerja sama terkait dengan Mas Fadil tadi, orang tuanya ya Bu ya. Yang pertama saya ajak ngobrol dulu, mungkin yang ngobrol santai seperti ini ya, untuk mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan Mas Fadil di rumah itu, apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Saya akan bertemu dengan orang tuanya Mas Fahri, saya akan ngobrol santai, saya akan menggali informasi yang mungkin saya dapatkan. Nanti dengan informasi tersebut saya dapat menentukan rencana tindak lanjut apa nih, treatment apa yang harus saya berikan kepada Mas Fahri. Yang kedua, nanti saya bisa koordinasi dengan ibu kepala sekolah yang ada di sekolahan. Mungkin nanti dia bisa memberikan saran, masukan terkait dengan proses pembelajaran berdigitalisasi tersebut itu ya. Yang ketiga, saya akan bekerja sama dengan sejumlah dari itu yang terpenting, adanya kolaborasi saya dengan rekan sejauh saya. Nanti dengan kolaborasi tersebut saya harapkan proses pembelajaran ada di kelas saya ini lebih berdiferensiasi, tidak hanya proses dan produknya, mungkin nanti ada tambahan lagi seperti itu. Jadi Bu Fai sendiri mengharapkan dukungan dari orang tua, ibu kepala sekolah, serta rekan-rekan kerja Bu Fai sendiri itu ya. Nah, dari proses kerjasama tadi Bu, apabila Bu Fai menemukan hambatan, ada nggak sih hambatannya ini kira-kira? Hambatannya mungkin ini terkait dengan sarana dan prasarana yang saya sebutkan tadi ya Bu ya, terkait dengan proyektor. Lembaga saya itu punya proyektor Bu, tapi itu jumlahnya itu terbatas, hanya satu Bu. Jadi di kelas saya itu tidak bisa menggunakan proyektornya itu setiap hari. Mungkin hambatannya lebih ke surplusnya Bu, terkendala dengan itu tadi, terbatasnya proyektor yang ada di lembaga saya. Jadi hambatannya tadi proyektor ya Bu ya. Iya Bu. Nah,
apa sih Bu yang bisa disimpulkan dari sesi percakapan kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan dari percakapan ngobrol kita hari ini, ya saya mempunyai ide-ide baru Bu untuk mengemas praktek pembelajaran saya di kelas. Seperti tadi pembelajaran berdiferensiasi, ada produk, ada proses, kemudian ada saya kerjasama dengan wali murid, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat saya. Jadi dari obrolan ini saya ingin mempunyai terobosan-terobosan baru yang saya tidak sabar ini Bu untuk saya terapkan di kelas saya gitu. Kira-kira Bu Fai setelah obrolan ini, kira-kira kapan Bu Fai kepengen mengeksekusi proses tadi? Secepatnya mungkin, ini kan hari Rabu ya Bu, mungkin minggu depan bisa saya mulai untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasinya di kelas saya. Berarti mulai dari Rabu depan ya Bu ya? Nanti saya harapkan Ibu ya, tidak hanya selesai dari percakapan ini saja, saya pengen juga Bu nanti setelah itu prosesnya diterapkan ke anak-anak, dari tadi pembelajaran berdiferensiasinya diterapkan kan. Saya ingin melihat dong Bu perkembangannya, nanti saya tunggu ya Bu. Iya, dengan senang hati. Mungkin nanti kita minggu depan Ibu janjian lagi, nanti saya akan ceritakan lagi bagaimana progresnya nih Bu penerapan pembelajaran. Saya ikut penasaran Bu, karena tadi kan Bu Fai sangat benar sekali pembelajaran berdiferensiasinya itu tadi. Nah, dari proses percakapan ini bagaimana Bu? Apa yang dirasa Mbak I sendiri? Perasaan saya lebih plong ya Bu ya. Yang selama ini saya pendam, masalah yang saya pendam sendiri, ini bisa terpecahkan setelah ngobrol dengan Bu Ayu. Saya menemukan solusinya. Plong lah Bu, seperti itu, lebih lega. Alhamdulillah, saya ikut senang Bu Fai plong, saya juga ikut senang ya Bu Fai, karena hari ini nanti saya ada janji Bu dengan anak-anak. Nanti disambung lagi ya minggu depan. Iya Bu, saya terima kasih ya Bu Ayu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan hati saya. Sama-sama Bu Fai. Ya saya permisi dulu ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi, saya izin pamit dulu ya Bu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ayu, sudah selesai proses coachingnya ya? Ya Bu Is. Ya, gaya. Alhamdulillah. Oke, tadi Ibu sudah melaksanakan alur delta. Demikian dalam proses coaching. Lalu sampai akhirnya Bu Faiko memunculkan ide-ide gagasannya terkait dengan permasalahan yang dilalui oleh Bu Faiko. Oke, setelah selesai melakukan kegiatan coaching ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang berbeda. Silakan Bu Is. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu harapkan? Tadi proses coaching tadi ya Bu, saya kan menggunakan Anutirta, di mana dari Anutirta itu terdapat sebuah tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, juga tanggung jawab. Nah, kompetensi yang saya kembangkan sendiri itu kan mendengarkan secara aktif, di mana saat tadi saya proses coaching dengan Bu Faiko, saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif. Ternyata juga saya selama proses perjalanan percakapan tadi Bu, ternyata saya juga ikut melaksanakan pertanyaan berbobot. Secara tidak langsung proses itu berlangsung, saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Fai, sehingga Bu Fai
memunculkan ide-ide, gagasan, menggali kompetensinya dalam memecahkan masalahnya sendiri. Oke, baik. Memang betul Bu Ayu tadi memang sudah memunculkan apa namanya itu, yaitu saya terlihat mendengar, menjadi pendengar yang baik bagi coaching, sehingga Bu Ayu itu fokus mendengarkan apa yang dikatakan dan disampaikan coaching. Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, Bu Ayu merasa tidak ada kesulitan lah ketika memberikan stimulus kepada coaching agar coaching itu bisa keluar dari permasalahannya, yaitu tadi Bu Faik dari permasalahan ada anaknya Mas Fahri, demikian ya, beliaunya mau melakukan pembelajaran nanti dengan menggunakan media-media, dengan video, karena Mas Fahri aktif begitu ya. Pembelajarannya ini akan berdiferensiasi, ya, berdiferensiasi pada diferensi proses, diferensi produk seperti itu. Lalu pada akhirnya ya Bu ya, Bu Faik sendiri sudah terdorong ya memecahkan masalahnya, yaitu oke, kedepannya nanti Bu, selain kompetensi mendengarkan aktif, Ibu mau apapun meningkatkan kembali pengembangan ke kompetensi apa? Nah, setelah tadi ya Bu ya, yang saya ingin kembangkan yaitu tentunya kompetensi berikutnya, yaitu saya ingin mengembangkan yang pertanyaan berbobot. Demikian, pertanyaan berbobot mau ditingkatkan ya? Mau saya tingkatkan agar saya bisa mengulas saat diajak coaching, nantinya saat berbincang-bincang seperti itu. Oke, dalam hal meningkatkan kompetensi yaitu dengan membuat pertanyaan yang berbobot, usaha apa yang akan Ibu Ayu lakukan? Tentunya saya juga akan berusaha ya Bu dalam proses itu. Nah, yang pertama saya akan berlatih Bu, berlatih proses coaching ini biar semakin lancar bagaimana prosesnya. Kemudian yang kedua, saya juga akan belajar lewat media sosial itu, baik dari YouTube Bu. Di situ banyak sekali latihan proses coaching. Harapan saya nanti saya setelah belajar dari YouTube itu Bu, harapan saya insya Allah kompetensinya bisa meningkat gitu Bu. Oke. Baiklah Bu ya, semoga proses coaching hari ini tadi dengan Bu Faik bisa bermanfaat. Lalu Ibu juga nanti ke depannya dengan kompetensi yang mau dinaikkan lagi, nanti progresnya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih ya Bu percakapan hari ini, sudah bersedia saya sebagai observer dalam proses coaching hari ini. Semoga kedepannya sukses. Ya, saya sendiri juga mengucapkan terima kasih banyak Bu Is atas waktunya. Dari Bu Is menjadi observer tadi sudah tak ganggu waktunya. Tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.